Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryati, berasal dari SD Negeri Rabah, Parung Panjang, Bogor. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab UPI, Prodi PGSD Angkatan 1 tahun 2022. Perangkat pembelajaran yang saya persiapkan diantaranya RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut video pembelajaran kelas 6, tema 2, subtema 3. Selamat menyaksikan. Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Kemudian merangkak pada doa berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kemarin ada yang izin ya dari teman kalian yang tidak masuk karena sakit. Apakah hari ini sudah masuk? Ya, sudah masuk? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada teman kalian juga yang tidak masuk ke sekolah? Siapa? Arya. Arya kemana nak? Iya, kita doakan ya. Arya hari ini sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan besok bisa kembali sekolah lagi bersama kita semuanya. Baik, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Silakan berdiri. Mari kita ambil sikap yang baik, nyanyikan lagu nasional yang berjudul Bendera Merah Putih. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku, bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Iya, terima kasih. Kembali dalam menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bendera Merah Putih. Mudah-mudahan dengan kita sering menyanyikan lagu nasional akan bertambah jiwa kita, semangat kita, karakter kita nasionalis yang sejati. Ya, anak-anak coba perhatikan. Siapa yang tadi sebelum berangkat ke sekolah makan terlebih dahulu? Apa yang kalian makan? Nasi. Dari manakah asal makanan tersebut? Tumbuhan. Apakah kita bisa hidup tanpa ada tumbuhan? Tidak. Nah, pembelajaran kali ini apa yang Ibu tanyakan tadi ada hubungannya dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan tujuan anak-anak mengetahui tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Dan untuk mengetahui
fungsi kata tanya yang nanti akan dipakai untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks informasi tentang sejarah bangsa Indonesia. Nah, nanti Ibu akan tayangkan videonya. Untuk itu, dipersiapkan dulu alat kerjanya. Anak-anak, nanti Bapak tayangkan videonya. Anak-anak mengamati video yang Ibu tayangkan. Kemudian, catat hal-hal yang perlu dicatat dan anak-anak perlu untuk mencatatnya sebagai informasi. Kemudian yang tidak mengerti nanti boleh ditanyakan ke Ibu. Setelah itu dilanjutkan tentang slide, yaitu kata tanya, macam-macam kata tanya yang nanti akan dipakai untuk membuat peta pikiran berdasarkan informasi teks yang ada di bacaan tersebut. Nah, bagaimana? Sudah siap belajarnya anak-anak? Kegiatan inti. Ya, siap ya? Mari kita saksikan videonya. Ada beberapa ada sini setiap bagian yang diperlukan dapat dimanfaatkan manusia mulai dari daunnya, daunnya, dan juga buah. Kemudian yang dimanfaatkan adalah adanya bahan dan yang dia secara langsung. Kemudian yang dimanfaatkan buahnya ada mangga, apel, dan jeruk. Buah sebagai bahan kain. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakaian, misalnya ada tumbuhan kakak, tumbuhan kami, dan tumbuhan ini di sini. Dari tumbuhan kakak dapat dijadikan kain batik. Dari tumbuhan kami bisa dijadikan kain batik. Tumbuhan kakak bisa dijadikan kain batik yang nantinya dibentuk menjadi pakaian. Ya anak-anak, kita sudah saksikan ya, kita semua sudah menyaksikan videonya, anak-anak sudah mengamati. Coba perhatikan, ada tidak yang ingin disampaikan ke Ibu setelah mengamati video tadi? Silakan, ya. Iya, tadi disampaikan ada tumbuhan bako ya. Manfaat tumbuhan bako itu untuk apa? Ada yang tahu? Iya. Nama Bapak untuk mengubah air asin menjadi air tawar. Iya, salah satu manfaat dari tumbuhan bako itu adalah mengubah air asin menjadi air tawar. Selain itu juga bisa mencegah terjangan ombak air pantai yang disebut juga dengan abrasi. Ada bapak lain yang mau menanggapi tentang video yang disampaikan tadi? Ya, silakan Amen. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Iya, ada yang bisa menyampaikan manfaat tumbuhan bagi manusia? Kira-kira untuk apa tumbuhan bagi manusia? Ada yang tahu? Tumbuhan bagi manusia untuk apa? Ya? Tumbuhan adalah sumber energi bagi manusia. Iya, tumbuhan itu sangat manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi manusia. Baik, kita bahas ya. 5 taluan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai penghasil bahan pangan, artinya makanan. Hewan apa saja yang menghasilkan bahan makanan itu? Sapi. Menghasilkan apa sapi? Dagingnya. Kemudian
sebagai penghasil sandang hewan apa? Domba. Apa? Domba. Domba apanya yang bisa dipakai untuk membuat bahan sandang atau pakaian? Bulunya. Bisa dibuat apa, Nak? Kain wol. Baik. Penghasil kerajinan hewan apa itu? Angsa. Apa yang dimanfaatkan dari angsa? Dibuat untuk apa? Baik. Kemudian penghasil pupuk organik. Apa yang dimakan dari hewan untuk pupuk organik itu? Jadi makan banyak kotorannya. Gunanya untuk apa kotoran hewan? Menghasilkan pupuk boleh. Kemudian hewan sebagai penghasil tenaga. Contohnya apa tadi ya? Ya, untuk apa? Menarik delman. Apa lagi? Larva untuk apa? Membajak sawah. Baik, melanjutkan ya. Sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Tumbuhan sebagai bahan makanan, sumber energi. Contohnya tumbuhan apa? Apa? Padi. Ya, yang dimanfaatkan dari manusia padi itu apanya? Iya, jadikan beras kita makan ya. Kemudian tumbuhan sebagai bahan sandang. Tumbuhan apa tuh? Contohnya? Tumbuhan kapas dibuat untuk apa? Iya, serat kapas dibuat untuk menjadi kain dijahit menjadi pakaian. Kemudian bahan bangunan, contohnya tumbuhan apa dengan bahan bangunan? Pohon jati. Mengapa diambil pohon jati? Karena iya, kayunya kuat dan kokoh. Kemudian tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya apa? Karet, getah karet. Ya, apa lagi? Kayu pinus. Untuk apa kayu pinus? Industri kertas. Baik. Kemudian tumbuhan juga dimakan manusia untuk bahan pewarna alami. Contohnya tumbuhan apa itu? Tumbuhan kunyit. Warna apa dari kunyit? Kuning. Apa lagi? Warna apa dari buah naga? Merah. Baik, selanjutnya tumbuhan dimanfaatkan manusia menjaga kualitas air. Tanaman apa, tumbuhan apa contohnya? Bakau hidupnya di mana? Di pantai, di laut. Selain bisa mengubah air asid menjadi air tawar, tumbuhan bakau juga bisa menahan terjangan ombak sehingga bisa mencegah abrasi. Kemudian menjaga kualitas tanah. Pohon yang kokoh besar akan menancap ke bumi, ke tanah, akan bisa menjaga kualitas tanah tadi menjadi tanah yang baik, bukan tanah yang padat, tanah yang gemur sekali. Kemudian penghasil oksigen. Mengapa tumbuhan bisa menghasilkan oksigen? Kok bisa sebagai penghasil oksigen ya? Bagaimana? Iya, tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen karena pada siang hari seperti saat ini matahari sedang bersinar, tumbuhan berfotosintesis memasak makanan dengan bantuan sinar matahari, memasak makanan dan menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat. Oksigen ini sangat berguna bagi makhluk hidup, bagi manusia maupun bagi hewan, karena kita bernapas menggunakan oksigen. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu mengurangi polusi udara. Dengan adanya kita menanam pohon-pohon besar, maka akan mengurangi polusi udara. Nah, apa yang kita keluarkan, zat-zat yang beracun tadi akan diserap oleh tumbuhan. Seperti kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tadi diperlukan oleh tumbuhan dengan sinar matahari untuk berfotosintesis.
dan menghasilkan menghasilkan udara yang bersih yang disebut dengan oksigen. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu juga ada tanaman yang ada di sekitar sekolah kita. Coba observasi, amati, ada tanaman apa di samping sekolah kita, kebun kita? Pohon pisang, ya. Itu adalah pohon pisang. Tadi Ibu memetik satu, ya. Pohon pisang, ya. Apa yang dimanfaatkan manusia dari pohon pisang? Untuk apanya? Buahnya. Buahnya bisa diapa? Dimakan. Kemudian apa lagi dimanfaatkan? Daunnya. Daunnya dimakan manusia untuk apa? Membuat? Ya, membungkus pepes. Apa lagi? Apa lagi? Ombak dan sebagainya. Dari materi mengenai manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan, ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham semuanya? Baik, Ibu lanjutkan ya. Sekarang adalah macam-macam kata tanya. Di antaranya ada apa saja? Satu. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Siapa? Ada lagi? Iya. Dan fungsinya. Contohnya kata tanya apa? Fungsinya untuk apa? Menanyakan ya, benda. Ya, ini menanyakan benda. Kemudian kata tanya bagaimana? Fungsinya untuk apa? Menanyakan proses. Coba siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang tadi berdasarkan wacana manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia? Silahkan, kelompok mana? Ya, bagaimana cara yang keras nih? Bagaimana? Oh iya, betul, pinter. Bagaimana cara menanam padi? Hebat. Tepuk tangan semuanya. Sudah ada 3 yang menyampaikan membuat kata tanya. Ada yang apa? Ada yang mengapa? Yang lainnya silakan. Abner. Di mana tempat hidup tanaman bakau? Iya, pinter. Tepuk tangan semuanya. Baik ya. Jadi sudah jelas mengenai penggunaan kata tanya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu anak-anak sudah paham tentang macam-macam kata tanya dan nanti akan dipakai untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks informasi sejarah Indonesia, yaitu tentang Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani, putih berarti putih. Baik, kita lanjutkan. Jika tidak ada ditanyakan lagi, silakan dibentuk kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Anak-anak bekerja kelompok bersama-sama. Setelah itu nanti presentasi ke depan, ya. Setelah presentasi nanti anak-anak bisa menanggapi dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 misalnya ditanggapi oleh kelompok temannya yang lain. Bisa dimengerti? Sudah jelas? Siap untuk bekerja? Baik, Ibu perhatikan lengkapi dulu.
Yuk, kelompok 7. Silakan teman. Yang lain silakan menanggapi presentasi temannya. Nama hewan dan tumbuhan angsa. Bulunya dimanfaatkan sebagai kok sapi untuk bahan pangan seperti daging dan susu. Domba untuk bahan sandang seperti kain wol. Kuda tenaganya untuk menarik delman. Ulat sutra seratnya dimanfaatkan untuk membuat kain sutra. Nah, siapa yang menanggapi silakan. Silakan presentasi temannya dari kelompok 7 silakan ditanggapi. Ya, silakan. Tumbuhan apa yang untuk membuat warna alami? Tumbuhan apa yang dipakai untuk buat warna alami? Kunyit, buah naga, dan pandan. Apa jawabannya? Kunyit? Kunyit, buah naga, dan pandan. Kalau kunyit menghasilkan warna apa? Kuning. Kalau buah naga? Kalau pandan? Warna hijau. Baik, pinter. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan dilanjutkan kembali. Kelompok mana yang ingin presentasi ke depan? Dengan suara yang lebih lantang tentunya. Lebih keras supaya bisa terdengar oleh semua kelompok teman-temannya yang ada di kelas ini. Nama hewan dan tumbuhan dan manfaat bagi manusia. 1. Domba, bulunya dapat dijadikan kain wol. 2. Angsa, bulunya bisa membuat kok. 3. Sapi, dagingnya dapat dijadikan bahan pangan. 4. Ulat sutra, kepompongnya dapat dijadikan serat sutra. 5. Kuda, tenaganya bisa dijadikan untuk menarik delman. 6. Kerbau, tenaganya bisa dibuat membajak sawah. Tumbuhan dan manfaat bagi manusia. Kayu pinus sebagai bahan industri kertas. Pohon karet, getahnya dapat dibuat industri ban. Pohon pinus, getah pinus dapat dibuat industri cat. Pohon jati, kayunya dapat dijadikan bahan bangunan. Pohon jambu biji, daunnya dapat dijadikan bahan obat diare. Siapa yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Silakan kelompok lain. Oh iya, silakan kasihan. Hewan apa yang dimanfaatkan untuk membuat bahan kerajinan? Ya, hewan apa yang dimanfaatkan untuk buat bahan kerajinan? Angsa. Betul anak-anak? Angsa. Untuk kerajinan apa ya? Oh, yang dipakai apanya? Bulunya. Kegiatan penutup. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini selesai ya. Sekarang perhatikan dari apa yang telah anak-anak pelajari tadi, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Kesimpulannya bagaimana? Jawab. Tumbuhan dan hewan apa? Bermanfaat nggak bagi manusia? Sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaatnya banyak atau sedikit? Di antaranya manfaat tumbuhan dan hewan tadi untuk apa saja? Menghasilkan bahan pangan. Apa lagi? Menghasilkan bahan sandang. Apa lagi? Bahan kerajinan. Apa lagi? Bahan industri. Apa lagi? Menghasilkan pupuk. Setelah itu juga penghasil oksigen. Jadi benar anak-anak, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia sangat banyak sekali. Bisa untuk bahan sandang, pangan, kerajinan, tekstil, penggerak, tenaga, segala sumber dari oksigen, penghasil oksigen, sehingga disebut dengan paru-paru dunia. Coba anak-anak, apakah anak-anak merasa senang pada pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat anak
Iya, pinter mendapatkan informasi tentang sejarah bendera Indonesia. Pinter. Apalagi, mengapa anak-anak kok merasa senang belajar pada hari ini? Yang buat anak-anak senang apa? Mengetahui manfaat tumbuhan. Hebat, tepuk tangan semuanya. Terus selain senang belajar dengan ibu guru pada hari ini, katanya karena adanya manfaat tumbuhan, mengenal tumbuhan. Terus apalagi tadi? Sejarah bendera Indonesia. Kira-kira ada apa lagi yang anak-anak merasa senang belajar dengan guru pada hari ini? Apa? Melihat video, ya, melihat tayangan video, kemudian bisa dikerjakan bersama, berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian anak-anak, ibu pada saat menggunakan media video, apa kira-kira ada yang dirasa kurang senang dari anak-anak? Tidak, semuanya senang? Sehingga mudah dipahami? Alhamdulillah. Baik, jika merasa senang dan mudah dipahami, sekarang ibu akan bagikan evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Tunjukkan kalau kalian senang berarti bisa menjawabnya dengan baik. Siap? Baik, ibu bagikan ya. Evaluasinya dikerjakan secara sendiri. Alhamdulillah sudah selesai anak-anak mengerjakan evaluasinya. Dan pesan ibu, anak-anak tolong dipelajari materi pembelajaran berikutnya. Baca dengan baik supaya besok dalam mempelajari materi berikutnya lebih baik lagi sehingga nilainya lebih bagus lagi. Siap anak-anak? Siap. Baik, kita akhiri pada pembelajaran hari ini. Salam dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Pulang malam selamanya doa dimulai. Artinya dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.